Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembuat soal kuis otomatis gitu ya, atau biasa dikenal dengan kuisis berbasis AI. Nah, fitur ini adalah fitur yang masih baru banget di kuisis Bapak Ibu ya. Jadi fitur ini masih dalam versi beta, artinya belum rilis ke 100% pengguna. Tapi kita doakan aja dalam waktu dekat udah rilis ke 100% pengguna Bapak Ibu ya. Nah, jadi uh, uh, pertama yang kita lakukan adalah login dulu gitu ya di halaman depan kuisis seperti biasa. Kemudian ada beberapa cara untuk mengakses kuisis berbasis AI gitu. Yang cara pertama adalah kita klik buat di sini, buat tanda plus. Kemudian, nah di pilihan yang muncul itu ada kuis gitu ya, dan ada keterangan AI di dalam gitu. Kita coba yang kuis ini. Nah, kita diarahkan lagi ada 3 pilihan gitu ya, dan 2 pilihan diantaranya ada AI yang dalam versi beta gitu Bapak Ibu. Kita pilih salah satu di antara keduanya ini, dia akan sama aja sih nanti menunya, kita tinggal klik-klik lagi. Nah, seperti ini yang saya maksud. Nah, jadi ini teks ke kuis tadi, kemudian ada unggah file, ada tempel tautan di sini. Nah, jadi untuk teks ke kuis, kita tulis aja topik yang kita inginkan untuk AI bikin kuisnya gitu ya. Kata kuncinya kita bisa buat sespesifik mungkin. Jadi misalnya saya mau bikin kuis tentang skala gitu, Bapak Ibu ya. Skala ini misalnya belum spesifik gitu ya, tapi kita coba aja AI-nya akan menghasilkan kuis seperti apa. Nah, ketika topik yang kita ketikkan masih terlalu umum, AI akan memberikan pilihan ya, beberapa pilihan tentang topik itu kita mau pakai yang mana gitu. Misalnya saya mau pilih ya, di sini kurang lebih ada 5 dan saya pilih yang bahasa Inggris ya, ini keluarnya advantages of skala. Jadi keuntungan skala itu gimana sih gitu. Kita coba hasilkan kuisnya. Nah, dia sudah muncul gitu Bapak Ibu, karena tadi pilihannya dalam bahasa Inggris, tentu aja ini keluarnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan karena kita tadi tidak membatasi jumlah soal, maka yang keluar di sini ada 16 pertanyaan ya. Jadi terserah AI-nya gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang pertanyaan tadi yang kita klik topik gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, kita bisa gunakan AI itu ada di sebelah kanan bawah biasanya Bapak Ibu. Kalau udah kita klik edit quiz ya, nah, dia akan keluar di kanan bawah seperti itu. Baik, kita coba sekarang ya. Nah, dia akan mengeluarkan 6 pilihan Bapak Ibu. Jadi, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, AI akan membantu kita untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa ya. Jadi, misalnya kita bikin sendiri kuisnya, kemudian kita ketik dan ada tipe, kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, AI akan memperbaikinya gitu. Coba kita klik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, ada keterangan di setiap nomor. Kalau dia sudah diubah sama AI, dia akan berwarna ungu ya, AI enhance gitu. Kemudian kalau udah bener misalnya soal yang kita bikin, dia akan ada keterangan unchanged gitu, nggak berubah, udah perfect ya, udah sempurna gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita misalnya kalau tidak tidak kita gunakan ya fitur edit AI yang ini tadi, kita boleh close gitu ya. Kalau kita cocok, kita gunakan, kita klik simpan perubahan Bapak Ibu ya. Misalnya saya tidak menggunakan ya, karena belum signifikan gitu hasilnya. Kita bisa klik feedback ya, seperti itu. Kemudian untuk pilihan yang kedua yaitu menyederhanakan. Nah,
yang pilihan ini ketika kita mengetik kuis gitu ya, untuk kita unggah di sini atau ketik langsung di Quizizz ya. Mungkin ada kesalahan bahasa, tata letak bahasa, kalimatnya tidak efektif dan efisien gitu, belibet gitu ya, berulang-ulang, SPOK-nya juga mungkin berantakan. Jadi kita bisa minta bantuan AI untuk mengeditnya gitu ya. Jadi kalimat yang kita gunakan itu bisa langsung efektif dan efisien, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Tapi karena dia bahasa Inggris ya, kita belum bisa membedakan hasilnya gitu Bapak Ibu. Oke, saya nggak gunakan. Saya coba mencontohkan begitu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting karena tadi itu masih dalam bahasa Inggris, kita coba terjemahkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini kurang lebih sama kayak Google Translate gitu ya. Tapi kita nggak keluar dari Quizizz gitu. Terjemahkan kita coba bahasa Indonesia ya. Nah, kita coba hasilkan kuisnya dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu juga mau pakai bahasa lokal juga boleh banget gitu ya. Misalnya yang sudah di bahasa Indonesia tadi kita mau hasilkan ke bahasa Jawa misalnya. Gitu. Bisa Bapak Ibu ya. Gitu, misalnya kita simpan perubahan dulu ya. Jangan lupa kita simpan perubahan untuk kuis yang sudah kita edit tadi. Kemudian kita mau ubah lagi nih bahasanya, pakai bahasa Jawa misalnya. Mau seru-seruan gitu ya sama siswanya. Oke, kita coba ke bahasa Jawa. Bagaimanakah hasilnya? Nah, seperti ini ya. Jadi ada AI enhance di sini udah berubah semua, dan kadang seperti Google Translate dia terjemahannya atau translatannya dia agak kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi maklum aja dihasilkan oleh mesin gitu. Nah, gini gampang diajar lan digunakake. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk seru-seruan aja sih Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Apa sing bedane skala saka piranti lunak desain liyane. Nah, begitu. Jadi agak-agak kaku gitu bahasa Jawanya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk fitur berikutnya, yaitu jadikan ini menyenangkan. Nah, jadi ini lebih ke tema yang hora-hore gitu ya, tema yang nggak horor gitu buat siswa untuk mengerjakan ulangannya nanti gitu. Coba kita klik. Nah, seperti ini. Apa yang berubah ya? Coba kita cari. Oh, ini masih dalam bahasa Inggris. Apa yang buat skala berbeda? Oke. Ini juga masih dalam bahasa Inggris gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, karena ini berbasis mesin gitu ya, jadi kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan AI gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita masih mencoba-coba gitu ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk yang jadikan itu menyenangkan. Bapak Ibu bisa explore lagi ya di kuis yang lain seperti apa gitu. Jadi kan Bapak Ibu bisa mengira-ngira sendiri mana yang sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya kita bisa mengubah topik Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa menghapus pertanyaan yang kurang sesuai dengan topik yang kita gunakan di kuis gitu. Kita juga bisa menambah dan menghapus pertanyaan gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini
peningkatan kuis yang AI-nya ini akan muncul lagi. Ada beberapa 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Terjemahkan tadi seperti di halaman yang ini gitu, muncul lagi di sini gitu ya. Kemudian ada fitur untuk menambah 5 pertanyaan yang serupa atau tentang topik yang sama gitu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menghapus pertanyaan yang duplikat dan mempertahankan pertanyaan yang sesuai dengan topik gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa mengcustom teks juga gitu. Jadi kita menambahkan petunjuk untuk mempersonalisasi kuis gitu ya. Jadi misalnya saya mau misalnya saya coba ya untuk yang ubah topik tadi ya. Buat kuis ini menarik dengan tema karakter ya. Dengan tema misalnya kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Dengan nama tokoh Amir misalnya. Oke, coba dia akan menghasilkan seperti apa gitu ya. Nah, gini. Ini dia. Oh, belum. Oke. Coba kita ubah topik ya. Kemudian ini ya, ada pilihan ubah semua pertanyaan menjadi skenario di dunia nyata. Kita coba topiknya seperti itu. Nah, coba kita tidak ada yang berubah Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu bisa explore lebih jauh lagi gitu ya. Oke. Namanya juga coba-coba gitu. Kemudian teks custom coba ya. Kita coba dengan tema bernama tokoh Amir. Mana AI enhance. Nah, seperti ini ya, tapi dia masih bahasa Inggris gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk seru-seruan aja ya. Untuk kuisis AI. Saya rasa saya udah menjelaskan ke-6-nya ini. Kemudian kita balik lagi ya. Kita jangan lupa klik simpan. Kalau kita udah mengedit kuis, kita simpan. Tapi kalaupun kita lupa mengklik simpannya, AI sampai kuisisnya itu dia akan menyimpan secara otomatis karena dia berbasis cloud ya Bapak Ibu ya. Saya akan kembali lagi ke depan. Tadi ada yang belum saya jelaskan di sini ya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan adalah teks ke kuis. Kemudian untuk unggah file kita bisa mengunggah file yang sudah kita miliki. Misalnya kita udah menyimpan pertanyaan atau kuis atau tes dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint ya, kita bisa unggah langsung di sini. Langsung nanti diunggah di Quizzes gitu, langsung ada tampil pertanyaannya gitu Bapak Ibu ya. Coba. Oke, coba. Nah, oke, coba. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dari file yang kita unggah, dia akan menghasilkan pertanyaan. Di sini ada 13 pertanyaan Bapak Ibu ya. Dari file yang saya unggah tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, jangan lupa kalau sudah kita
unggah, kita klik simpan yang ada di pojok kanan atas. Oke, baik, kita kembali lagi ke depan. Nah, itu tadi unggah file yang sudah saya contohkan. Kemudian kita akan ke tempel tautan. Nah, tempel tautan ini misalnya kita udah punya referensi misalnya dari Wikipedia gitu Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau buat soal tentang ekonomi nih. Pengertian kegiatan ekonomi. Misalnya begini. Nah, kemudian kita pilih misalnya yang terpercaya gitu ya, dari Kemendikbudristek misalnya. Nah, oke ya, kita bisa copy link ini, kita tempel di sini, kemudian klik menghasilkan pertanyaan. Udah, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Ada 5 pertanyaan yang dihasilkan oleh AI dari tautan tadi yang saya copy dari situsnya Kemendikbud ya, dari Idit SMP. Ini Bapak Ibu. Nah, jadi wah, magic sekali nih ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa kita klik simpan. Nah, begitu Bapak Ibu kurang lebih untuk kuisis berbasis AI gitu ya. Nah, ada satu lagi nih yang belum saya jelaskan untuk mengakses AI gitu ya. Nah, di soal, nah itu ada pilihan tingkatkan dengan AI. Nah, ini kembali lagi ke pilihan yang tadi di pojok kanan bawah Bapak Ibu ya, sama perbaiki kesalahan tata bahasa, ganti dengan pertanyaan serupa. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kuisis akan mengarahkan kita ke AI dengan beberapa pilihan. Nah, begitu Bapak Ibu. Semoga penjelasan saya membantu.